Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan hasil dari proyek game kami. Di sini anggota kelompok 7 terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Siti Hujaimah, kemudian ada Muhammad Musab Al-Mubarok, Eko Muhammad Haryono, Yuyun Trisma Hartatigulo, dan juga Anang Febrian Sutarja. Oke, baik. Langsung saja masuk ke penjelasan awal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, Abe, suaranya nggak kedengaran. Udah terlihat ya? Oke, yang pertama pada tahap pendahuluan kami menggunakan judul game bernama Numerasi untuk Anak Usia Dini, disingkat Numeri, dengan target pengguna anak usia dini, guru PAUD dan orang tua sebagai pendamping belajar anak di rumah. Inspirasinya dari kurikulum numerasi PAUD, aktivitas keseharian anak di rumah dan sekolah, dan game anak berbasis interaksi sederhana. Next. Inspirasi game kami mengambil dari game Endless Numbers, ABCya, dan Han Academy Kids. Deskripsi game kami adalah Numeri adalah game edukasi berbasis web dengan genre serious game atau edukasi dengan subgenre puzzle dan mencocokkan matching games yang mengajak anak usia dini belajar numerasi melalui aktivitas sederhana di lingkungan yang dekat dengan keseharian mereka. Next, konsep game. Konsep game kami yang tadi sudah sampaikan, genrenya menggunakan serious game dengan subgenre puzzle dan mencocokkan. Tujuan utamanya untuk menyelesaikan semua level numerasi di setiap capaian pembelajaran, mengumpulkan bintang sebagai reward untuk tiap level yang selesai. Gambar umumnya untuk core loop, yang pertama memilih level, yang kedua menyelesaikan tugas numerasi, ada menghitung, mencocokkan, dan mengelompokkan. Yang ketiga mendapatkan bintang, 4 melanjutkan ke level berikutnya. Kegiatan ini akan dilakukan secara berulang sampai level selesai. Fitur utama level bertema rumah, sekolah, dan kebun binatang. Aktivitas interaktif berbasis klik, drag and drop, dan karakter pendamping Numi dan Numa yang memandu cerita dan instruksi. Next. Oke, selanjutnya untuk mekanika permainan, mulai di next. Oke, untuk mekanika permainan dia ada 4, ada aturan dasar, kontrol, reward, dan keseimbangan. Untuk aturan dasar nanti dia menyelesaikan level satu persatu yang dimana tidak bisa melompati level sebelumnya jika permainan tersebut belum dimainkan seperti itu. Tapi untuk level tersebut dapat diulangi berkali-kali jika masih belum berhasil. Yang dimana fokusnya untuk numerasi, menghitung, mencocokkan, dan mengelompokkan. Untuk bagian kontrolnya, Anda bisa Recording in progress. touchscreen untuk melakukan interaksi seperti klik, drag and drop. Untuk rewardnya nanti setiap anak berhasil Recording stopped. menjawab dengan benar, nanti kita akan menampilkan bintang seperti itu. Dan untuk keseimbangan nanti di level awal untuk membiasakan anak dengan mekanisme permainan, yang dimana untuk tahapan selanjutnya tingkat kesulitan meningkat secara bertahap sesuai dengan capaian dari pembelajaran tersebut. Next. Oke, untuk cerita dan narasi, ada plot utamanya yang dimana Numi dan Numa itu menyelesaikan misi di rumah, sekolah, dan juga kebun binatang yang dimana sambil belajar mengenai angka, pola, dan juga perbandingan. Untuk luarnya di dunia game yang dimana dunia realistis berbasis lingkungan sehari-hari anak seperti di rumah, sekolah, kebun binatang, yang dimana kita buat konsepnya itu seceria mungkin seperti itu. Oke, untuk game karakternya kita ada 2, ada Numa dan Numi. Ini merupakan karakter yang kembar. Numa sebagai karakter laki-laki dan Numi sebagai karakter perempuan, seperti itu. Oke, boleh di next. Selanjutnya memasuki desain level dan lingkungan.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk dari desain lingkungannya sendiri kita terbagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan rumah, terus ada lingkungan sekolah dan juga kebun binatang. Untuk struktur levelnya itu secara linear dari level 1 sampai dengan 15 berdasarkan tingkat kesulitan, mengenai capaian pembelajaran numerasi mulai dari pengenalan angka, pola dan bentuk sampai dengan perbandingan. Oke, ini yang tadi saya jelaskan untuk pembagian lingkungannya ada 3, lingkungan rumah, lingkungan ruang kelas, dan juga kebun binatang. Kemudian ini pembagian dari jenis, permainannya dari masing-masing tingkatan, seperti pengenalan angka itu ada 5 level, level 1 sampai level 5 dengan jenis permainan yang berbeda. Kemudian pengenalan pola dan bentuk juga sama, itu ada 5 level, 1 sampai 5 dengan jenis permainan yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada perbandingan juga, sama ada 5 level dengan jenis permainan yang berbeda. Jadi total ada 15 level. Oke, selanjutnya antarmuka pengguna. Nah, di sini, sebenarnya kita juga sudah membuat prototyping-nya, mungkin nanti kita akan tampilkan di akhir, presentasi. Kemudian untuk menu utamanya, kita terbagi menjadi 3 jenis, mulai dari landing page, kemudian ada roadmap menu, sama halaman, permainannya. Kemudian untuk interaksinya, itu dibuat sederhana, cukup drag and drop dan klik untuk memudahkan anak dalam memainkan game-nya. Ini nanti kita akan tampilkan di akhir ya. Kemudian audio dan visualnya. Next, Dan selanjutnya penjelasan audiovisual yang akan dijelaskan oleh anak. next, Bu Jai. Suaranya nggak masuk, Nang. Nggak ada kah? Oh, ada. Ada. Next. Nah, di sini terdapat desain audio. Desain audio di sini tuh menggunakan musik latarnya itu pada game nomor ini menggunakan musik dari NCS atau No Copyright Sound. Lalu menggunakan juga efek suara yang digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap setiap interaksi pemain, seperti saat mengklik objek, melakukan drag and drop, dan menyelesaikan tugas dengan benar. Next. Nah, di sini kita menggunakan desain visualnya menggunakan palette yang cerah, lalu desain grafisnya ilustrasi dengan 2D kartun, lalu gamenya dirancang menggunakan animasi yang sederhana dan halus. Next. Lalu persyaratan teknisnya. Nah, sini kami karena menggunakan Construct 3 dengan engine 2D, kami programnya menggunakan berbasis web yang digunakan dan cocok untuk pengembangan game edukasi. Spesifikasi mediumnya yaitu PC atau laptop yang menggunakan CPU dual core, RAM 2 GB, dan modern browser. Lalu untuk smartphone bisa menggunakan Android 8.0 atau iOS 13 Plus dengan RAM 2 GB. Game engine-nya tadi menggunakan Construct 3. Next. Lanjut lagi ke saya untuk yang bagian prototipe pengujian. Nah, untuk di prototipe ini fokus pada level awal setiap pencapaian pembelajaran ya untuk prototipe itu berupa pengenalan angka, untuk latarnya itu rumah, pola dan bentuk latarnya sekolah, dan perbandingan itu latarnya kebun binatang. Kemudian prototipe, terus fitur interaktif dasar seperti klik, drag, and drop, dan sistem rewarding bintang. Terus digunakan untuk menguji mekanisme gameplay antar muka dan pengalaman belajar. Nah, untuk setting ini langsung diuji oleh guru PAUD dan anak, lalu dilakukan oleh tim internal ya. Terus di umpan baliknya itu dikumpulkan melalui untuk risetnya dikumpulkan melalui observasi dan pengujian, analisanya dilakukan untuk memperbaiki kesulitan level dan iterasinya hingga gameplay. Tujuannya untuk melakukan hingga gameplay aman dan menyenangkan. Nah, oke, di sini ada sistem progres monetisasi ya untuk gamenya dari game memory sendiri. Nah, itu ada save game, game monetization, dan ekonomi sistem. Nah, untuk save game sendiri itu berfungsi untuk menyimpan progres ketika dimainkan ya oleh pengguna. Sedangkan untuk game monetisasinya yaitu untuk pembelian sekali bayar ya agar tidak mengganggu anak-anak dalam memainkan gamenya ya untuk monetisasinya. Nah, untuk ekonomi sistemnya game numeric gak bisa tidak menyediakan buat untuk transaksi bayar ya untuk setiap kontennya. Jadi pembayarannya itu ada di awal aja. Mungkin itu aja bisa di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo gamenya terlebih dahulu ya.
Oke, mungkin sebelum lanjut ke demo gamenya, di sini aku bakal nunjukin sedikit terkait, eee, prototipe yang sudah, kita buat. Sebentar. Oke, jadi, berikut tampilan dari prototyping yang sudah kita buat. Di sini seperti yang sudah dijelaskan terdapat 3 capaian pembelajaran mulai dari pengenalan angka, pola dan bentuk, dan juga perbandingan dengan masing-masing levelnya itu memiliki, jenis permainan yang berbeda. Oke, kita lanjut ke demo gamenya. Berikut, tampilan awal dari game kami. Nah, di sini, user bisa klik di mana saja untuk masuk ke halaman roadmap. Nah, berikut merupakan tampilan roadmap dari, game numerasi kami, terdiri dari 15 level. Level 1 sampai 5 itu terkait pengenalan angka, level 6 sampai dengan 10 itu terkait pengenalan pola dan bentuk, dan level 11 sampai dengan 15 itu terkait, perbandingan dan pengukuran. Mungkin karena waktunya yang terbatas, kita nggak akan demokan semuanya, hanya beberapa levelnya saja. Salah satunya mungkin kita coba di, level yang 11. Nah, untuk level 11 sendiri itu terkait, pengenalan perbandingan. Nah, di sini, user bisa, memasukkan, icon atau asetnya itu berdasarkan si bentuknya. Kalau misalnya jawabannya salah, di bagian jawabannya itu akan terdapat getaran. Ini bisa dimasukin aja. Untuk setiap jawaban yang benar, itu nantinya akan muncul bintang seperti ini. Dan di sini juga kita tersedia, timer, jadi setiap gamenya itu ada timernya. Kalau misalnya timernya apa namanya, waktunya habis, itu gamenya akan otomatis, berhenti dan anaknya itu bisa mengulang gamenya lagi, kayak gitu. Kemudian di sini juga ada jenis game yang lain, jadi selain jawaban yang salah itu nanti ada getaran di bagian jawaban yang benarnya, di sini juga ada 2 jenis, apa ya, pembenaran dan juga pensalahan. Jadi kalau misalnya untuk jenis tipe game yang klik seperti ini, untuk jawaban yang salah, nantinya akan muncul tanda X seperti ini. Tapi kalau misalnya jawaban yang benar, nanti akan muncul tanda checklist seperti ini. Jadi tergantung jenis gamenya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.